Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita ini kembali saya akan menyampaikan mengenai bejana pembasuhan dan kaitannya dengan kitab Wahyu. Kalau kemarin sudah saya sampaikan mengenai bejana pembasuhan, kemudian itu merupakan satu benda di dalam tabernakel yang fungsinya untuk mencuci tangan, mencuci kaki sebelum seorang imam melayani di bait suci ataupun melayani di mezbah kurban bakaran. Saudaraku, kemudian arti rohaninya adalah juga itu adalah proses baptisan, saudaraku. Kemudian secara lebih dalam lagi, ini adalah ketika seseorang bisa mematikan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan jahatnya, keinginan-keinginan buruknya untuk kemudian mengikuti keinginan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Wahyu, output dari proses bejana pembasuhan ini begitu luar biasa. Di dalam Wahyu pasal yang kelima, saudara, di sana kemudian setelah selesai gereja-gereja disucikan, dikuduskan dari berbagai bangsa, suku, bahasa yang berkarakter seperti Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Mereka dikoreksi dosa-dosanya. Mereka disucikan, dikuduskan, kemudian diberikan solusi jalan keluarnya. Kemudian mereka masuk di dalam proses, saudaraku, mematikan keinginan-keinginan hawa nafsu daging untuk kemudian maju di dalam keinginan dan kemauan Roh Kudus, saudaraku. Kemudian sesudah berhasil itu, saudaraku, prosesnya, saudaraku, Wahyu pasal 4, saudaraku, itu kemudian Rasul Yohanes melihat surga terbuka, bait suci itu terbuka. Jadi setelah seseorang itu selesai melalui proses mematikan keinginan-keinginan tubuh, saudaraku, dia, saudaraku, setelah bisa mengalahkan, menguburkan keinginan-keinginan jahat, saudaraku, maka dia akan melihat surga itu terbuka. Seperti Wahyu pasal 4. Saudaraku, melihat bait suci itu terbuka. Di sana ada, saudaraku, kenyataan dari bait suci tabernakel yang sesungguhnya yang terlukis di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang keenam, saudara, kita lihat ini kenyataan bejana pembasuhan di dalam kitab Wahyu. Saudaraku, kita lihat Wahyu pasal yang keempat ayat yang keenam. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Saudaraku, ini kenyataan yang dilihat Rasul Yohanes. Bejana pembasuhan di Wahyu pasal yang keempat ayat yang keenam ini dilihat oleh Rasul Yohanes, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Inilah bejana pembasuhan surgawi, saudaraku, yang kemudian dilihat juga di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15, saudaraku, ayat yang kedua saya bacakan. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangannya namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Kemudian mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi proses dari bejana pembasuhan di dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu pasal yang keempat ini, saudaraku, di dalam pola tabernakel juga terkena kepada bejana pembasuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-15 ini juga terkena bejana pembasuhan. Saudaraku, ini artinya apa? Satu proses mematikan keinginan-keinginan jahat untuk bangkit di dalam kekuatan Roh Kudus yang sangat dahsyat. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 4, karena nanti setelah pasal 5 itu segera akan dilantik dan ditahbis oleh Tuhan, saudaraku, untuk satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Nanti pelaksanaannya pada Wahyu pasal yang ke-6, saudaraku. Tetapi proses dari
mematikan keinginan daging, mematikan keinginan jahat, saudaraku. Ini ada di dalam kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal yang keempat. Ayat yang keenam ini khusus menceritakan, menggambarkan mengenai kenyataan, saudaraku, bejana pembasuhan di dalam kitab Wahyu. Jadi dilihat oleh Rasul Yohanes, bejana pembasuhan itu, saudaraku, di surga, saudaraku, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Jadi setelah jemaat disucikan, dikuduskan dari dosa-dosanya, diberikan solusi jalan keluarnya oleh 7 bintang, 7 tokoh yang dilantik Tuhan di akhir zaman tersebut, saudaraku. Kemudian mereka sesudah itu mematikan keinginan-keinginan dagingnya dan melihat kenyataan surga terbuka. Dan melihat, saudaraku, kenyataan bait suci Allah yang harus dibangun itu seperti apa. Itu dilihat dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, saudaraku. Dan sesudah itu, saudaraku, kemudian gereja Tuhan yang sudah berhasil mematikan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan jahatnya, saudaraku, seperti ditulis di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5-6. Saudaraku, gereja sudah mampu mengalahkan, mematikan keinginan-keinginan duniawi. Saudaraku, saya bacakan ulang Kolose pasal 3 ayat 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kolose pasal 3 ayat 5-6. Jadi setelah jemaat dikoreksi, jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Efesus itu kehilangan kasih mula-mula, Smyrna itu dilanda dosa penakut, Pergamos disusupi ajaran-ajaran palsu, saudaraku. Semua disucikan oleh hadirnya malaikat sidang yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah tadi, saudaraku. Saudara, setelah disucikan, dikuduskan dengan percikan darah Kristus, dengan kuasa korban Kristus, kuasa mezbah korban bakaran, kemudian kenyataan dari bejana pembasuhan, saudaraku, ketika jemaat nanti mematikan keinginan-keinginan daging, mematikan keinginan-keinginan dalam dirimu, segala sesuatu yang duniawi, percabulan dan lain sebagainya. Kolose pasal 3 ayat 5-6. Kemudian jemaat-jemaat itu nanti akan terbentuk menjadi bait suci Allah, melihat kenyataan bait suci Allah di dalam Wahyu pasal yang keempat. Dan sesudah itu, saudaraku, maka saudaraku, jemaat Tuhan yang sudah bisa mematikan keinginan-keinginan daging, kemudian hidup seturut dengan pimpinan Allah Roh Kudus, mereka ditahbis oleh Tuhan di dalam satu kegerakan yang besar, saudaraku. Selanjutnya, output, saudaraku, dari proses bejana pembasuhan, proses lautan kaca bagaikan kristal, Wahyu pasal 4 ayat 6, saudaraku, proses mematikan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa, itu nanti, saudaraku, membuat jemaat melihat menjadi bait suci Allah, melihat kenyataan bait suci Allah. Dan sesudah itu, jemaat akan ditahbis dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Sesudah seseorang bisa, saudaraku, mengikuti keinginan Roh Kudus, mematikan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan jahatnya, saudaraku, ini akan ditandai dengan, saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Nanti akan dilengkapi jemaat akhir zaman itu dengan kuasa, dengan kekayaan, dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan hormat, dengan kemuliaan dan puji-pujian. Tapi kalau memperoleh ketujuh perkara itu, jemaat harus rela memberikannya, saudaraku, kepada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Nanti saudara akan dipercaya kuasa, saudara akan dipercaya kekayaan, saudara akan dipercaya hikmat, saudara akan dipercaya kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Nanti bagi saudara yang mengikuti kegerakan kitab Wahyu, disucikan, dikuduskan di dalam Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3, kemudian Wahyu pasal 4 menjadi bait suci Allah.
dengan berhasil mematikan keinginan-keinginan tubuh, saudaraku, membaptiskan keinginan-keinginan tubuh, menguburkan keinginan-keinginan daging, maka saudara selanjutnya akan dipercaya kuasa. Saudara akan dipercaya kekayaan. Saudara akan dipercaya hikmat. Saudara akan dipercaya kekuatan. Saudara akan dipercaya hormat. Saudara akan dipercaya juga dengan kemuliaan. Dan saudara juga akan dipercaya dengan puji-pujian. Tapi ingat, kalau saudara sudah dipercaya dengan 7 perkara yang dahsyat di akhir zaman itu, saudara jangan melupakan pekerjaan Tuhan. Itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadi kalau seseorang itu berhasil melalui proses bejana pembasuhan, mematikan keinginan daging, kemudian hidup di dalam roh, ini pasti akan diberi 7 hal yang dikejar-kejar oleh orang-orang dunia. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat ke-12. Saya bacakan. Ini ciri dari orang yang telah berhasil menguburkan keinginan hawa nafsunya dan bangkit di dalam kekuatan Roh Kudus. Nanti akan dipercaya sedemikian dahsyat. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ada 7 perkara besar yang akan diberikan, yang akan dipercayakan kepada saudara. Kalau saudara masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, disucikan, dikuduskan, kemudian saudara bisa mematikan keinginan-keinginan daging, mengikuti kemauan Roh Kudus, maka saudara akan dipercaya 7 hal besar, 7 perkara besar yang senantiasa dikejar-kejar oleh umat manusia di bumi. 7 perkara itu apa, saudaraku? Pertama, kuasa. Semua orang suka kuasa. Memiliki kekuasaan, memiliki wibawa, saudaraku suka. Kemudian yang kedua, kekayaan. Saudara akan dilengkapi dengan kekayaan. Orang juga suka dengan kekayaan. Kemudian yang ketiga, hikmat. Saudara akan dipercaya hikmat. Semua orang cinta akan hikmat. Kemudian kekuatan. Saudara juga akan dipercaya kekuatan. Kemudian hormat. Siapa yang tidak suka dihormati? Saudara akan mendapatkan itu. Kemudian kemuliaan, saudara akan dimuliakan, tidak akan dihina-hina terus, tidak akan dihina oleh orang-orang, karena saudara menunjukkan sesuatu yang dahsyat, saudaraku. Saudara akan memperoleh kemuliaan, saudara juga akan memperoleh puji-pujian, saudara juga akan dipuji. Saudaraku, jadi 7 perkara, saudara, yang dikejar-kejar oleh seluruh umat manusia di bumi ini akan dipercayakan kepada saudara yang mampu melalui proses baptisan dengan benar. Proses baptisan dengan benar ini, saudaraku, yang saya maksud adalah proses spiritualnya, bukan ritualnya. Proses spiritualnya, di mana seseorang bisa mematikan keinginan-keinginan jahat, kemudian mengikuti kemauan Roh Kudus. Nanti saudara akan dipercaya dengan 7 perkara yang dahsyat ini. Kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Tetapi kalau itu saudara peroleh, saudara jangan terikat dengan itu. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Baik yang berwujud kekuasaanmu, kekayaanmu, hikmatmu, kekuatanmu, hormatmu, kemuliaanmu, puji-pujian, semua berikan bagi Tuhan. Karena di Wahyu pasal 5 ayat 12, orang yang akan ditahbis, saudaraku, di dalam kegerakan kitab Wahyu, baik saudara jemaat, saudara hamba Tuhan, yang akan layak ditahbis untuk menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah, adalah mereka yang bisa mempersembahkan seperti ini, saudaraku. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Jadi setelah saudara mati dan bangkit di dalam kuasa Roh Kudus,
mati bukan mati secara badan ya saudaraku, mematikan keinginan-keinginan tubuh, mematikan keinginan-keinginan daging. Kemudian saudara bangkit dalam kekuatan Roh Kudus yang dahsyat. Saudara akan dipercaya 7 hal ini. Tetapi ketika saudara dipercaya 7 hal ini, saudara harus ingat, itu semua adalah bagi anak domba yang disembelih, yang akan kita ikuti di dalam kegerakan kuda putih, yang akan kita ikuti hingga akhir zaman, yang akan kita ikuti saudaraku, yang akan kita sambut, dan kita nanti akan diubahkan saudaraku. Kita adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang dikasihi Tuhan. Jadi ini output dari orang yang berhasil melalui proses saudaraku, lautan kaca yang bagaikan kristal. Wahyu pasal 4 ayat 6. Proses bejana pembasuhan, proses mematikan keinginan-keinginan daging. Itu nanti dia akan bangkit dalam kekuatan roh yang dahsyat, ditahbis oleh Tuhan, kemudian dipercaya 7 hal yang luar biasa yang senantiasa dikejar-kejar oleh umat manusia akan dipercayakan kepada saudara. Tapi ingat, kalau saudara sudah dipercaya dengan 7 hal itu, berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu bukan milik saudara sendiri, tapi itu semata-mata, saudaraku, milik anak domba yang sudah disembelih, saudaraku. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Saudaraku, ini output dari orang yang berhasil, saudaraku, mematikan keinginan-keinginan dagingnya, menguburkan keinginan-keinginan jahatnya, kemudian bangkit dalam kekuatan Roh Kudus yang luar biasa dahsyatnya. Saudaraku, dia akan dipercaya 7 perkara besar, yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan itu semua nanti akan kita gunakan dalam kegerakan kuda putih. Saudaraku, saudara akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara akan diberkati dengan kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Saudara akan diberkati. Kalau saudara mau disucikan, dikuduskan, saudaraku, dalam kegerakan kitab Wahyu, kemudian saudara bisa mematikan keinginan-keinginan daging, kemudian hidup dalam kekuatan Roh Kudus yang dahsyat, saudara akan pasti dipercaya 7 hal besar ini. Saudaraku, ini output yang pertama. Kemudian, jadi saya terangkan lagi output yang pertama di dalam kitab Wahyu, proses bejana pembasuhan atau lautan kaca bagikan kristal. Ini adalah orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan dengan kuasa, kekayaan, hikmat, kemuliaan, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Itu akan diberikan kepada saudara. Dan itu nanti akan kita gunakan dalam kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Itu pekerjaan berat, saudaraku, pekerjaan besar. Ini output yang pertama. Saudara akan dilengkapi dengan 7 hal yang dikejar-kejar oleh manusia di muka bumi. Saudaraku, kemudian saudara akan ditahbis dalam satu kegerakan kuda putih untuk menjangkau kembali Israel. Itu saudara kita. Saudaraku, Israel itu saudaraku harus kita jangkau. Saat ini sedikit yang sudah menerima Kristus, tapi nanti ketika Wahyu pasal 7 ayat 1-4 digenapi, nanti akan ada jumlah bilangan tertentu yang harus kita menangkan untuk Tuhan Yesus Kristus dari suku-suku Israel. Tertulis secara hurufiah 144.000 orang dimeteraikan dari suku-suku Israel. Ini output dari orang yang berhasil melalui proses bejana pembasuhan. Jadi dia akan menjadi bait suci Allah, kemudian ditahbis dalam satu kegerakan, kemudian dia juga dipercaya dengan 7 perkara besar. Ini output yang pertama dalam kitab Wahyu. Kemudian output yang kedua di dalam kitab Wahyu, saudaraku, orang yang berhasil, saudaraku, mengalahkan keinginan-keinginan jahat, menguburkan keinginan-keinginan yang tidak baik, saudaraku. Kemudian dia ditahbis menjadi bait suci Allah, saudaraku. Ini nanti, saudaraku, dia akan menjadi
sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-15. Nah, ini output yang kedua ya saudaraku, karena tadi yang pertama outputnya untuk digerakkan saudaraku, untuk ditahbis dan dilantik dalam kegerakan kuda putih. Kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ini luar biasa saudaraku, lebih dahsyat lagi. Wahyu pasal 15 ini output dari bejana pembasuhan saudaraku. Wahyu pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Saudaraku, kepada tokoh-tokohnya, sesudah dia berhasil melalui proses lautan kaca bercampur api atau proses bejana pembasuhan, proses-proses yang akan saudara terima, proses kami hamba-hamba Tuhan saudaraku. Hamba-hamba Tuhannya nanti akan diberikan kuasa saudaraku. Teristimewa ini 7 tokoh yang saya sebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Kepada mereka nanti akan diberikan saudaraku mandat penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi setelah hamba-hamba Tuhan yang disebut ke-7 bintang itu juga sempurna di dalam proses bejana pembasuhannya, dia akan selanjutnya saudaraku diberikan satu mandat untuk mencurahkan penghukuman 7 cawan murka Allah. Ayat Wahyu pasal 15 ayat 1, kembali saya bacakan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Kemudian ayat 2, perhatikan. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi-kecapi Allah. Saudara, kalau output yang pertama di dalam kitab Wahyu tadi, orang yang berhasil melalui proses bejana pembasuhan, mematikan keinginan dagingnya bangkit dalam kekuatan Roh Kudus, dia akan ditahbis untuk kegerakan kuda putih. Tetapi di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ini, saudaraku, sesudah kegerakan kuda putih terjadi, kemudian saudaraku akan ada sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, outputnya, saudaraku, dalam Wahyu pasal yang ke-15 ini, mereka akan disebut sebagai orang-orang yang menang, yang mampu mengalahkan tanda antikris dan tanda 666. Di sini dikatakan, dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Amin, saudaraku. Jadi ini yang kedua. Orang yang berhasil mematikan keinginan-keinginan buruk, menguburkan keinginan-keinginan jahatnya, saudaraku, dan hidup dalam kekuatan Roh Kudus yang dahsyat. Kepada jemaatnya, saudaraku, kepada jemaat yang sedemikian, mereka disebut sebagai orang-orang yang menang. Mereka akan menang, mengalahkan tanda, mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Saudaraku, jadi di sini digambarkan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Saudaraku, jadi orang-orang yang menang. Ini mengingat, saudaraku, mengingat kembali, saudaraku, kejadian dulu waktu Musa membawa bangsa Israel, saudaraku, menyeberang laut Teberau. Sesudah menyeberang lautan itu, saudaraku, mereka kemudian, saudaraku, memuji-muji Tuhan, saudaraku. Mereka teringat akan hal itu, saudaraku. Dan ini ada satu rahasia lagi. Ini kenapa kalau di dalam bejana pembasuhan, ya saudaraku, ini dibuat dari tembaga. Tetapi kenapa ini di dalam baik Wahyu pasal yang keempat maupun Wahyu pasal yang ke-15, bejana pembasuhan ini selalu dilihat kalau di dalam Wahyu pasal yang keempat itu sebagai lautan kaca yang bagaikan kristal. Wahyu pasal 4 ayat 6, bejana pembasuhan surgawi itu
dilihat oleh Rasul Yohanes sebagai lautan kaca bagikan kristal. Kalau dalam Wahyu pasal 15 ini, Rasul Yohanes melihat, saudaraku, lautan kaca bercampur api. Saudaraku, kenapa kok lautan kaca? Saudara, kita lihat sejarahnya sebentar, saudaraku. Jadi, ini mengapa lautan kaca? Itulah kenyataan wujud bejana pembasuhan dalam kitab Wahyu atau dalam pola kerajaan surga. Karena bejana pembasuhan itu dahulu dibuat dari kaca-kaca para wanita yang melayani di pintu kemah. Keluaran pasal 38 ayat 8. Saya akan bacakan. Keluaran pasal 38 ayat 8. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Jadi bejana pembasuhan ini dibikin dari kaca, dari cermin wanita-wanita yang melayani di pintu kemah pertemuan. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, karena bejana pembasuhan dibuat dari kaca-kaca para wanita, saudaraku, maka di dalam kitab Wahyu selalu dilukiskan oleh Rasul Yohanes, dia melihat seperti lautan kaca bagikan kristal. Wahyu pasal 4 ayat 6. Kemudian Wahyu pasal 15 ayat 2, Rasul Yohanes melihat bagaikan lautan kaca bercampur api. Saudaraku, jadi bejana pembasuhan ini begitu dahsyat, saudaraku. Ini dulunya bendanya, saudaraku, ini merupakan satu bejana pembasuhan, saudaraku, yang dibuat dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Saudaraku, kaca, saudaraku, ini bagi wanita, ini adalah barang yang penting sekali ya, saudaraku. Tetapi dikorbankan untuk membuat bejana pembasuhan waktu itu dalam kitab Keluaran pasal 38 ayat 8. Saudara bayangkan dah ini, saudaraku. Proses untuk satu baptisan yang benar, meluruhkan keinginan daging ini harus dibayar dengan sesuatu yang penting. Sesuatu yang selalu dibawa-bawa. Kaca atau cermin itu bagi wanita adalah barang yang penting sekali, saudaraku. Tetapi dikorbankan untuk membuat bejana pembasuhan. Saudaraku, betapa dahsyatnya waktu itu. Jadi kaca-kaca untuk merias diri perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pada saat itu, saudaraku, dipersembahkan untuk membuat bejana pembasuhan ini. Ini artinya apa, saudaraku, dalam kehidupan kita? Kadang, saudaraku, Tuhan itu menuntut apa yang merupakan segala sesuatu yang penting bagi kita. Kita berikan kepada Tuhan, saudaraku. Ini sesuatu yang sulit, saudaraku. Kaca, cermin yang dibikin untuk membuat bejana pembasuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang selalu dibawa-bawa oleh kaum wanita. Saudaraku, saudara, kaum wanita kemana-mana bawa kaca biasanya, saudaraku. Di dalam tas saudara ada kaca kecil untuk merias diri, saudaraku. Artinya, saudara, kadang itu kita sampai lupa memperhatikan kebutuhan untuk merias, mempertampan diri, mempercantik diri, saudaraku. Karena untuk, saudaraku, kita mengikuti kemauan Tuhan, mengikuti keinginan Roh Kudus, kadang kita mengabaikan segala yang membuat kita ini terlihat cantik, terlihat ganteng, dan lain sebagainya. Saudaraku, kadang itu harus kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Ini berat, saudaraku. Ini teladan di kitab Keluaran pasal 38 ayat 8. Betapa wanita-wanita pada saat itu mengorbankan cerminnya untuk membuat bejana pembasuhan. Sudahkah saudara melakukan hal yang seperti itu? Untuk meluruhkan keinginan-keinginan dagingmu, saudara merelakan sesuatu yang penting bagi hidupmu, saudaraku, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, karena cermin, saudaraku, hal yang penting ini juga menyangkut kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak hanya untuk kaum wanita, karena wanita di dalam pandangan Tuhan adalah kita semua, baik laki-laki ataupun wanita. Saudaraku, jadi untuk terbentuknya bejana pembasuhan, ini mereka harus melebur cermin-cerminnya. Artinya, saudaraku, kecantikan, keindahan, kemolekan duniawinya harus
direlakan untuk kita bisa bangkit dalam kekuatan roh yang dahsyat. Tetapi nanti sesudah saudara bangkit dalam kekuatan Roh Kudus, saudara jangan khawatir, saudara akan dilengkapi dengan 7 perkara yang luar biasa tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi saudaraku, output yang kedua, ini bagi orang yang bisa melalui proses bejana pembasuhan dengan benar, maka mereka akan bisa mengalahkan, saudaraku, 666, mengalahkan antikris dan nabi palsu. Saudaraku, dan kemudian gereja akan diungsikan. Saudara, dan orang-orang yang menang dan mengalahkan tanda antikris, saudaraku, ini akan terlepas dari cap 666 atau karakma. Karakma itu satu cap lahiriah ya saudaraku, bukan satu perlambang saja, tapi ini merupakan trademark. Jadi betul-betul ada nanti tanda 666 itu saudaraku. Entah wujudnya seperti apa, kita tunggu saja. Saudaraku, jadi orang-orang yang berhasil melalui proses baptisan, proses menguburkan hawa nafsu daging dengan sukses, dia bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Ini kemudian, saudaraku, ini mereka akan dipercaya, saudaraku, dengan sesuatu yang luar biasa. Mempelai akan diungsikan di padang belantara pengungsian, saudaraku. Kita layak menyongsong kedatangan Tuhan. Kita diungsikan ketika masa antikris terjadi. Itu artinya kita mengalahkan, saudaraku, mengalahkan berbagai macam kejahatan-kejahatan pertama di dalam diri kita ya saudaraku. Kalau kita ingin terhindar dari masa antikris, kita harus menguburkan terlebih dahulu keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam diri kita. Saudaraku, dengan cara demikian baru nanti kita akan bisa ikut di dalam masa pengungsian. Saudaraku, Wahyu pasal 15 ayat 2-4 ini mengingatkan bangsa Israel yang selamat dari perbudakan Mesir. Mesir ini gambaran dari hawa nafsu kedagingan, saudaraku. Mesir yang penuh dengan gaya hidup 6 kejahatan seperti ditulis dalam Kolose tadi, yaitu pikiran duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Fir'aun dan tentaranya yang dipenuhi dengan pikiran duniawi, dengan keserakahan, akan tenggelam di laut Teberau. Saudaraku, iblis akan gagal mengejar sidang mempelai wanita anak domba Allah yang diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-13 dan ke-14 kita akan baca. Ini kalau dulu Fir'aun itu gagal mengejar orang-orang yang berhasil mengikuti Musa, saudaraku. Kemudian di akhir zaman, iblis itu akan gagal mengejar sidang mempelai wanita anak domba Allah yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 13 ayat 13 mulai. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan oleh sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ayat 17, perhatikan baik-baik. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Perhatikan ayat yang ke-17 ini adalah orang-orang Kristen yang tidak terukur sebagai bait suci, yang tidak berhasil menyeberangi proses baptisan dengan benar, masih hidup di dalam 6 tanda perilaku rusak dunia seperti ditulis dalam Kolose tadi, saudaraku, yaitu pikiran duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Mereka masih memiliki hal-hal itu di dalam hidupnya, belum bisa meninggalkan perilaku rusak, saudaraku, yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5-6. Itu mereka belum bisa meninggalkan
perilaku rusak itu, ini adalah orang-orang Kristen yang tidak terukur sebagai bait suci. Atau kalau di sini, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini orang-orang Kristen yang tertinggal ketika masa pengungsian karena mereka gagal mematikan keinginan daging. Mereka gagal mematikan nafsu-nafsu rusak, pikiran duniawi, percabulan, kenajisan hawa nafsu, dan lain sebagainya, seperti ditulis dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ke 6. Saudara, mereka yang gagal memahami makna rohani dari baptisan ini dan mereka hidup dalam kedagingan, tidak terukur rohaninya, maka Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2 itu disebut sebagai kanak-kanak rohani. Pelataran rohani yang tidak masuk dalam bagian sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang diungsikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini saudaraku output dari proses baptisan yang benar. Ini akan sedemikian dahsyat saudaraku. Teristimewa makna rohaninya. Yang pertama, kita akan ditahbis dalam satu kegerakan besar, kegerakan kuda putih. Kita dipercaya 7 perkara besar, yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kemudian kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian dipercayakan kepada kita untuk kita gunakan di dalam kegerakan kuda putih. Karena sebentar lagi juga akan menyambut kedatangan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, jadi apa yang kita miliki semuanya ini dari Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dan oleh karena itu di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 12 katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Saudara, itu output yang pertama di dalam kitab Wahyu, bejana pembasuhan yang pertama di dalam kitab Wahyu. Kemudian output dari bejana pembasuhan yang kedua adalah terbentuknya sidang jemaat yang bisa diungsikan, saudaraku, yang menjadi bait suci Allah, yang mampu mengalahkan antikris, nabi palsu, dan tanda 666. Jadi lewat kepemimpinan 7 tokoh yang saya sebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah, nanti gereja akan dibawa mengungsi ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan, yang di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 tadi, saudaraku, itu disebut sebagai Wahyu pasal yang ke-12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasari yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini output yang kedua, melahirkan orang-orang yang terhindar dari tanda 666. Output dari proses bejana pembasuhan yang benar akan melahirkan orang-orang yang mampu mengalahkan iblis, antikris, dan nabi palsu dengan tandanya 666. Saudaraku, dan kepada tokohnya akan diberikan satu kuasa yang luar biasa. Saya baca untuk ayat terakhir, Wahyu pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Kepada tokoh-tokohnya akan diberikan kuasa untuk menghukum bumi dengan 7 cawan murka Allah. Ini nanti yang akan menghantam, menghajar habis-habisan, saudaraku, tanda 666. Saudaraku, jadi triple seven. Saya ulangi lagi, yang dibawa oleh ke-7 tokoh, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Ini ada di tangan tokoh-tokoh hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Triple seven inilah nanti yang akan mengalahkan tanda triple six, tanda 666. Tanda 666 ini nanti akan dikalahkan oleh orang-orang yang berhasil, saudaraku, mematikan keinginan dagingnya, berhasil melalui proses baptisan secara rohani dengan benar. Jadi kiranya
Tuhan memberikan kepada saudara roh hikmat dan wahyu. Jadi orang yang bisa melalui proses bejana pembasuhan, proses baptisan, proses lahir baru dalam kekuatan Roh Kudus dengan benar, kepada mereka nanti akan dipercayakan 7 perkara besar. Kepada mereka nanti akan diberikan satu kekuatan untuk mengungsi ke padang belantara pengungsian ketika masa antikris terjadi. Jadi demikian, salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.